Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan bersama-sama akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan hari ini kita bersyukur dan terima kasih oleh karena hamba Tuhan Pendeta Happy Butar-Butar sebagai Direktur Sekolah Sahabat yang baru di Konferensi DKI Jakarta akan membagikan atau akan menjelaskan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Desember dengan judul Kebangkitan Musa. Baik, sebelum kita mulai, kita akan awali terlebih dahulu dengan sebuah lagu pujian. Seberang darat mas telah dekat, kita akan berkumpul seberang. Kita akan menyanyi seberang lagu surga yang amat merdu. Jiwa kita selalu senang karena habislah mati itu. Darat mas telah dekat, kita akan berkumpul seberang. 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 Kita akan berkumpul seberang, di seberang. Baik, kita akan berdoa. Bapa Semawi, Allah yang kami sembah, Bapa yang telah mengasihi kami dengan kasih yang kekal, yang telah menghimpunkan kami pada siang hari ini, di mana kami akan beribadah kepada Tuhan melalui jam yang indah ini, di mana kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat yang akan dibagikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Happy Butar-Butar. Biar urapan dari sorga boleh menjadi bagiannya, agar firman ini boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi masing-masing kami. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang mengikuti program ini, baik melalui Zoom meeting maupun Facebook, biar Tuhan juga akan memberkati masing-masing kami. Berkati peralatan yang kami gunakan, biarlah semua boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bapa di sorga, dengarlah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, sebelum kita akan mendengarkan pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Rabu, yaitu tentang kebangkitan Musa, yang akan dibawakan oleh Pendeta Happy Butar-Butar. Dan nanti, apabila ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, Bapak Ibu yang mengikuti melalui Facebook boleh menulis di ruang komentar, dan nanti narasumber kita akan memberikan jawaban-jawaban berkaitan dengan pertanyaan yang masuk. Demikian juga apabila Bapak Ibu mengikuti melalui Zoom meeting, boleh menulis pertanyaannya di ruang chat, dan nanti narasumber kita juga akan memberikan jawaban berkenaan dengan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik,
sebelum kita mendengarkan pembahasan sekolah sahabat kita siang hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Baik, silakan Pendeta Butar-Butar. Baik, salam bagi kita semua. Selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali bertemu pada siang hari ini. Umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di wilayah 11 dan juga beberapa saudara dari wilayah yang lain. Terima kasih kepada Tuhan atas kasih dan berkat-Nya dan pimpinannya yang sudah berlaku bagi kita sekalian. Terima kasih juga hamba Tuhan Pendeta Hursina yang sudah mempercayakan kami untuk membawakan pembahasan sekolah Sabat hari Rabu tanggal 22 Desember 2021. Baik saudara-saudaraku, saya akan coba untuk berbagi sedikit melalui share screen. Baik, kebangkitan Musa. Jadi hidup Musa ini adalah satu hal yang luar biasa. Kita tahu bahwa dia menjalani kehidupan 3 tahap. Tahap pertama adalah ketika dia ada di Mesir, dari lahir sampai dia melarikan diri ke Midian. Lalu kemudian di padang belantara di Midian, dia 40 tahun di sana, dan setelah itu Tuhan panggil dia untuk melakukan tugas yang luar biasa, yaitu memimpin, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, dan melalui perjalanan selama 40 tahun kurang lebih di padang belantara. Dan akhirnya Musa diizinkan Tuhan meninggal dunia. Baik, saudara-saudara, ayat hafalan kita adalah dari Judas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghargai engkau. Dari ayat ini yang kita garis bawahi adalah mengenai mayat Musa. Terjadi perselisihan, bertengkar antara Mikael. Mikael yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus sendiri dengan iblis. Nah, kenapa mereka bertengkar, saudara? Nah, kematian Musa ini adalah merupakan suatu fenomena yang luar biasa. Di samping kuburannya tidak ada dan tidak ditemukan di mana Musa dikubur, kematian Musa juga melibatkan 2 kuasa supranatural, yaitu Tuhan sendiri yang diwakili oleh Yesus, dan setan sendiri sebagai seteru Yesus, sebagai penuduh, pendusta, pembohong, dan juga pembunuh. Ulangan 34 ayat 5, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan.
Jadi kematian Musa ini pun sudah diatur dan ditentukan Tuhan di mana dia akan meninggal dunia. Ayat yang ke-6, Ulangan 34 ayat 6. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, yang menguburkan Musa ini adalah Tuhan sendiri. Luar biasa ya, kita tidak ada temukan di dalam Alkitab manusia dikuburkan Tuhan. Namun Musa yang menguburkannya adalah Tuhan sendiri di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, ini juga didukung oleh ilmu purbakala, arkeologi. Tidak ada seorang manusia yang berani mengklaim atau menyatakan bahwa disinilah Musa dikubur atau inilah kuburan Musa. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kalau Yesus, menurut orang Israel sekarang, itu di pinggiran kota Yerusalem ada 2 kuburan di sana. Satu versi Katolik, Ortodoks, satu lagi versi Protestan. Jadi kuburan menurut Ortodoks dan Katolik itu di sebuah dataran tinggi dan di sana dibangun sebuah gereja saat ini. Kalau menurut Protestan itu dikubur di satu tempat yang seperti taman dan itu di batu yang berlubang atau batu yang dilubangin. Sebagaimana Alkitab katakan kuburan daripada Simon dari Arimatea, Yusuf dari Arimatea. Nah, saudara-saudara, kubur Musa tidak ada yang berani mengatakan ini kuburannya. Dan waktu kami ke sana, saudaraku, ya kami beruntung boleh berkesempatan 2 tahun yang lalu pergi ke Holy Land atau Tanah Suci. Kenapa Tanah Suci? Karena ada orang-orang yang suci menurut Alkitab dan iman kita pernah hidup di sana. Itu makanya Holy Land. Nah, saudara-saudara, kubur Musa tidak ada. Dan pada waktu kami naik ke bentangan Bet Peor ini, yang sekarang itu adalah negara Yordania, dan di bukit di mana Musa memandang ke lembah atau ke tanah Kanaan, boleh dipandang sejauh mata, memandang sekitar ya mungkin 2-3 kilometer bisa kita pandang kalau lagi cerah. Dan disitulah Musa menatap tanah Kanaan yang akan dimasuki oleh bangsa Israel yang dia sudah pimpin 40 tahun lamanya. Dan Musa, saudara-saudara, tidak diizinkan untuk ikut bersama dengan bangsa Israel menyeberang sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan. Kenapa, saudara-saudara? Sebelumnya, saudara-saudara, Musa adalah tokoh sentral menurut pelajaran sekolah sahabat kita bagi bangsa Israel dan bagi gereja dan sinagoge. Artinya, nama Musa ini selalu disebut-sebut oleh bangsa Israel, disebut-sebut juga oleh gereja Kristen dan juga orang Yahudi sekarang ini. Mereka mengklaim adalah di samping pengikut Abraham adalah pengikut Musa yang menuntun nenek moyang mereka. Nah, kematian Musa sama dengan kematian yang lain. Meninggal, dikuburkan, orang meratapinya. Saudara-saudara, meninggal sama dengan manusia yang lain. Dikuburkan, nah ini yang beda tadi. Musa sendiri dikuburkan oleh siapa? Tuhan sendiri. Orang menatapinya, bangsa Israel melatapinya sebulan penuh. Mereka meratapi pimpinan mereka, sekalipun mereka sering menyakiti hati daripada Musa sendiri. Namun saudara-saudaraku, kematiannya bukan babak terakhir dalam hidup. Kenapa, saudara-saudaraku? Sebagaimana ayat Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan
sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka akan apa? Menyertai mereka. Saudara-saudaraku, demikian juga Musa setelah meninggal, dia langsung dibangkitkan. Itu didukung oleh beberapa referensi, termasuk Nyawa sendiri. Dalam buku Para Nabi dan Bapa menyatakan Musa langsung dibangkitkan. Dan kubur Musa itu tidak diketahui oleh seorang pun. Tidak ada saksi mata. Tidak ada yang menangisi langsung, kecuali bangsa Israel yang ada di perkebunan. Nah, saudara-saudaraku, inilah menjadi turning point hidup daripada Musa. Yang tadinya dia bisa memasuki tanah Kanaan. Namun saudaraku, dia melakukan suatu kesalahan yang fatal. Sekalipun itu tidak dengan kesadaran penuh atau sengaja. Bisa itu dikatakan adalah intentional sin atau dosa yang tidak disengaja. Namun Alkitab mengatakan dosa Musa berdosa. Kenapa Musa berdosa, saudara-saudaraku? Karena dia mengambil kemuliaan yang menjadi milik Allah. Juga sama dengan yang dilakukan oleh Lucifer. Yudas 1:9 tadi kita sudah baca bagaimana iblis melakukan pertengkaran, perselisihan dengan Tuhan. Dia berusaha mengklaim akan mayat Musa tidak bisa dibangkitkan. Yesaya 14 ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah dosa Lucifer yang menyombongkan dirinya, yang mengambil, berusaha merebut hak kemuliaan Allah. Dan ini juga yang dikenakan, pasal yang dikenakan kepada Musa. Sekalipun Musa tidak sengaja melakukannya, dan dia minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Namun Tuhan mengampuni dosa kita, konsekuensinya pasti ada. Nah, Mikael atau Yesus dan iblis berdebat, berselisih. Berselisih artinya berlainan pendapat, bertikai, berbantah, dan bersengketa. Iblis mengklaim Musa tidak boleh dibangkitkan. Saudara-saudara, kalau kita pelajari Alkitab, ini bukanlah klaim daripada iblis satu-satunya dalam Alkitab. Dalam Zakaria 3 ayat 1-3, Imam Zakaria yang berpakaian yang kotor itu diklaim juga oleh setan bahwa dia tidak layak untuk diselamatkan oleh karena banyak dosanya, banyak kesalahan. Saudara-saudaraku, dalam salah satu referensi bahwa satu kali reformator yang luar biasa, Martin Luther, ketika dia pulang ke rumah setelah melayani, antara sadar dan tidak sadar, dia melihat suatu gulungan yang dipampangkan di hadapan. Saudara-saudaraku, apa isi daripada gulungan itu? Semua dosa-dosanya yang menuntut, yang mengakibatkan dan dia yang akan mengakibatkan dia mengalami kematian yang kekal dan tidak diselamatkan. Daftar dosa yang begitu banyak dipampangkan, diuraikan di hadapannya. Akhirnya saudaraku, dalam momen tersebut Martin Luther terduduk lemas. Dia sedih. Dia tidak bersemangat lagi. Dan hampir dia putus asa. Bagaimana saya melayani Tuhan padahal dosa saya begitu banyak dan sangat najis dan kotor. Saudara-saudaraku, pada waktu dia berdoa, bisikan daripada Roh Kudus datang di telinganya. Martin, itu adalah dosa-dosamu benar. Tapi lihat yang paling bawah. Saudara-saudaraku, ada
tanda kutip di paling bawah tulisan daftar dosa tersebut, yaitu semua dosa ini sudah ditebus dan diampuni oleh Yesus. Saudara-saudaraku, bila mana kita mengingat dosa-dosa kita, kita juga akan merasa tidak layak. Kita merasa tidak akan selamat. Namun saudaraku, ketika setan berusaha melalui bisikan-bisikannya menekan kita agar kita depresi, stres, dan putus asa, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya bahwa dosa-dosa saya, dosa-dosa saudara, Tuhan sudah ampuni. Itu adalah satu hal yang nyata, persis seperti Mikail dan iblis berdebat mengenai mayat Musa. Iblis mengklaim Musa tidak boleh dibangkitkan oleh karena banyak dosa. Tapi Mikail atau Yesus mengklaim Musa harus dibangkitkan. Janji kebangkitan Tuhan berikan kepada Musa dan jaminannya adalah apa? Salib. Jaminan yang sama bagi kita orang berdosa ini. Tidak ada yang luput dari dosa. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Namun saudaraku, kemenangan Yesus atas dosa itu juga mengklaim atau hal yang bisa kita klaim untuk boleh mendapatkan keselamatan bila mana kita mengakui dan minta ampun dan meninggalkan semua dosa-dosa kita. Saudaraku, kutipan dari hamba Tuhan Nyonya White mengakhiri penjelasan dari pelajaran hari Rabu pekan ini. Sebagai akibat dosa, Musa telah berada di bawah kuasa setan. Di dalam hidupnya atau jasanya sendiri dia adalah tawanan maut yang sah. Tapi ia dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal. Memegang haknya dalam nama penebus itu. Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan dan naik bersama dengan yang melepaskannya ke kota Allah. Alfa dan Omega, jilid 2, halaman 80. Saudara-saudaraku, inilah pelajaran sekolah sahabat bagi kita pada hari kebangkitan Musa. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita, menambah semangat kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam perjalanan kehidupan rohani kita sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati. Amin. Baik, amin. Terima kasih Pendeta Butar-Butar yang sudah memberikan pelajaran sahabat kita pada siang hari ini. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Ibu Dumais. Ya, dari Ibu Dumais, pertanyaannya seperti berikut. Pendeta Butar-Butar, walaupun kita penuh dosa, Yesus mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Mengapa masih banyak manusia belum dapat memahami rencana keselamatan yang luar biasa ini? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Dumais. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih Ibu Dumais sudah menyampaikan pertanyaan yang begitu baik. Walaupun kita penuh dosa, Yesus mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Mengapa masih banyak manusia belum dapat memahami rencana keselamatan yang luar biasa ini? Baik saudara-saudaraku, Alkitab menyatakan dengan tegas bahwa salib itu adalah kekejian bagi orang yang tidak diselamatkan. Bagi orang Yunani itu adalah kebodohan. Dan bagi orang Yahudi itu adalah kehinaan. Itu makanya mereka sampai sekarang tidak menerima keselamatan melalui Yesus. Jadi kenapa saya katakan adalah kehinaan? Oleh karena dalam fakta sejarah, orang-orang yang disalibkan itu adalah orang-orang yang dianggap hina dan melakukan dosa yang besar. Dan salib ini diperkenalkan secara umum oleh bangsa Romawi. Dan orang Romawi yang anggotanya atau rakyatnya memiliki warga negara tidak pernah akan disalibkan. Akan digantung, akan dipancung atau dirajam dan lain sebagainya. Jadi salib ini adalah
hukuman yang paling hina. Namun saudaraku, hukuman yang paling hina inilah yang diikuti dan diterima oleh Yesus sendiri. Karena itu sudah juga dinubuatkan dan Yesus jalani semuanya itu dengan penuh kasih oleh karena kasihnya kepada saudara dan saya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa orang tidak mau terima? Oleh karena saudara-saudara berbeda latar belakang dan juga pemahaman. Nah, bagi saudara-saudara kita secara umum, mayoritas bahwa mereka percaya bahwa tidak perlu ada penebusan. Sementara Alkitab mengatakan bahwa penebusan itu tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dan keselamatan. Jadi saudara-saudara itu sebabnya mereka tidak mudah untuk memahami keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Banyak lagi alasan yang lain termasuk kenapa Tuhan bisa mati, Tuhan orang Kristen mati. Dan banyak lagi hal-hal yang membuat mereka tidak percaya. Tapi yang jelas saudara-saudaraku, orang yang tidak mau percaya itu adalah tandanya mereka tidak akan menerima keselamatan. Ya. Hanya orang yang percaya kepada Yesus yang akan menerima keselamatan. Dan saudara-saudaraku, kalau kita renungkan sebenarnya kasih Tuhan itu ya, bagaimana Tuhan itu menderita dan sebagainya. Nah, kita pun orang Kristen haruslah lebih baik ya. Haruslah lebih baik dari yang sekarang. Namun saudara-saudara sekali lagi, orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya mereka sulit oleh karena memakai logika dan hal-hal yang lain. Mungkin itu jawaban yang kami bisa sampaikan. Jadi intinya, oleh karena mereka tidak mau menerima tuntunan Roh Kudus. Jika Roh Kudus menjamah hati mereka, saya yakin mereka akan menerima keselamatan dari Yesus. Baik, terima kasih. Mungkin itu ada teman-teman menambahkan sesuai dengan pengalaman. Baik, terima kasih Pendeta Butar-Butar. Mungkin ada yang ingin tambahkan melengkapi jawaban dari Pendeta Happy Butar-Butar berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Dumais tadi, mengapa banyak orang yang menolak atau tidak memahami rencana keselamatan. Oke, baik. Izin Pak Pendeta. Ya, silakan Pendeta Ringo, silakan. Jadi tergantung juga kepada konsep yang diterima oleh si pendengar. Ya. Begitu banyaknya gereja, begitu banyaknya konsep. Dan disinilah kita mengerti mengapa Injil keselamatan itu harus diberitakan, karena masalahnya sudah salah konsep. Dan Yesus mengatakan itu dalam istilah, percuma bangsa ini beribadah kepada aku, sementara yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Tapi dalam pandangan mereka bukan. Baca Yohanes 16 ayat 1 dan 2. Bahwa mereka itu yakin mereka melakukan itu di dalam jalan Tuhan. Agama nggak berubah dari nama kebenaran. Agama tidak berubah dari nama kemuliaan. Agama tidak berubah dari apa? Keyakinan bahwa Allah itu satu adanya. Keyakinan bahwa Allah itu adalah juru selamat. Tetapi apa yang berubah? Konsepnya. Sama seperti Habil dengan Kain. Habil menyembah Tuhan dengan cara Allah, sementara Kain menyembah Tuhan dengan caranya. Di sini kita harus sadar. Itu makanya ada banyak keterkejutan di surga. Di surga kita akan temukan orang yang kita tidak duga masuk surga, tapi masuk surga. Kalau kita masuk surga. Di sini juga kita akan sadari bahwa kita yang merasa akan masuk surga, tiba-tiba kena 7 malapetaka yang akan dituangkan kepada binatang dan pengikut-pengikutnya. Apa bisa demikian? Karena konsep kita. Jadi itu makanya, mari kita perbaiki konsep itu. Dan setan sedang menaburkan konsep-konsep murahan. Ya, beda dengan murah dan murahan. Keselamatan itu murah, tidak dibuat mahal, tidak dibuat sulit, tapi tidak jadi murahan. Nah, ini beda ini. Nah, itu dia. Lalu kemudian sejak manusia jatuh ke dalam dosa, konsep pemahaman tentang Allah berubah. Makanya kalau kita baca Roma pasal 1 itu, mereka merasa diri seolah-olah mereka pintar, lalu mereka membuat gambar Allah dalam rupa-rupa yang dapat dilihat oleh mata. Luar biasa itu. Dan kemudian diikuti. Terjadi 2 kelompok. Satu penyembah Allah langsung kepada Allah. Satu lagi penyembah Allah dengan mencoba mempersonifikasikan Allah dalam bentuk
apakah wajah hewan, wajah manusia, apakah wajah benda-benda, dan lain sebagainya. Bahkan benda-benda langit menjadi sembahan mereka. Nah, pelajaran ini menyadarkan kita adalah diri kita adalah fokus daripada kesalahan dan kebenaran. Bukan surga. Diri kita. Ketika saya mau menerima Tuhan dengan apa adanya dan tidak memaksakan saya punya pandangan, juga konflik of interest saya untuk menerima kebenaran, maka saya bisa selamat. Tapi kalau saya katakan, ya sulit sekali ya, masa saya nggak kerja? Bagaimana saya makan kalau saya tidak kerja? Ini kan konsep saya. Padahal kita menyebut dia Allah Maha Kuasa. Kan gitu ya. Padahal kita memaksakan, kalau saya nggak kerja bagaimana saya memberi makan istri saya? Kalau saya nggak kerja bagaimana saya memberi makan apa? Anak-anak saya. Bagaimana saya menyekolahkan mereka? Itu konsep saya. Kita lupa bahwa dia yang Maha Tahu telah memberi makan orang-orang Israel tanpa kerja. Tapi bukan berarti maksudnya tanpa kerja sekarang ini ya. Artinya dia Maha Kuasa untuk membuat segala sesuatunya bisa menjadi baik. Jadi kembali konsepnya, atau kita sebut dalam istilah modern paradigma. Paradigma kita yang dirubah. Kita nyaman dengan posisi kita. Dan saudara-saudara kita dari kelompok dari di luar kelompok kita nyaman dengan posisi mereka. Bahkan para teolog-teolog yang hebat justru lahir dari mereka, bukan dari kita. Sehingga mereka merasa teolog-teolog inilah yang menjadi apa? Membuat pengertian yang benar. Lupa bahwa Alkitab bisa dapat dipelajari dengan pola Alkitab sendiri, bukan dengan cara pendeta. Walau saya mengerti, pendeta mempunyai kelebihan diberikan Tuhan untuk bisa menuntun kita lebih masuk ke dalam pengertian yang lebih tepat. Kira-kira begitu kan? Kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Putar-Putar dan Pendeta Ursina, juga Ibu Elvira. Baik, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan. Kita masih ada waktu untuk beberapa menit ke depan sebelum kita masuk di pertanyaan yang kedua. Baik, kalau tidak ada, ini pertanyaan yang kedua dari Bapak Lukas Triosa. Sebenarnya kemarin ini sudah ditanyakan, tapi tidak apa-apa, ditanyakan kembali. Pertanyaan demikian. Penulis buku Musa adalah Musa sendiri. Jadi bagaimana caranya dia menuliskan kematiannya sendiri? Dikuburkan dan dibawa turun ke lembah, diperebutkan mayatnya. Bagaimana dia bisa menulis itu? Nah, jadi bagaimana Musa menulis riwayat kematiannya padahal dia sudah mati. Nah, kita yakin bahwa orang yang sudah mati tidak akan bisa bisa bangkit ya dalam konsep kematian. Ya, nah, jadi bagaimana Musa menulis riwayat kematiannya dan diperebutkan mayatnya antara iblis dengan Mikael. Kira-kira begitu, Pendeta Putar-Putar. Siapa penulisnya? Terima kasih. Baik, ya karena sudah dijawab kemarin, ya mungkin jawabannya yang kemarin lah disampaikan ya. Namun saudara-saudara, pemahaman saya secara pribadi bahwa Musa itu memiliki arti atau pembantu yang paling dekat dengan dia. Hampir setiap saat mereka bersama-sama. Dan Yosua lah yang menemani Musa dalam perjalanan menuju puncak itu sekalipun dia tidak sampai di sana. Namun Yosua tahu persis apa yang Musa lakukan dan di mana Musa. Dan ketika Musa pun ada di Gunung Sinai 40 hari, Yosua tahu itu. Nah, Alkitab mengatakan begini. Dalam Yosua pasal 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Jadi saudara-saudara, dapat dipastikan, sekalipun tidak dituliskan dalam Alkitab, bahwa yang melanjutkan kisah hidup daripada Musa ini adalah Yosua. Oleh karena sesudah Musa mati, maka Yosua lah yang mengambil alih kepemimpinan atau meneruskan perjalanan
masuk ke tanah Kanaan. Nah, sejauh ini yang kami ketahui. Namun kalau ada info yang lain dari teman-teman boleh tambahkan. Dan apalagi bagian pertanyaan tadi? Ya, siapa yang menulis riwayat tentang kematian Musa? Oh ya. Jadi yang saya pelajari adalah Joshua yang menuliskannya. Oleh karena yang menuliskan kitab Joshua adalah Joshua sendiri. Baik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada informasi yang lebih valid, silakan. Ya. Oke, terima kasih Pendeta Butar-Butar. Ya, mungkin Pendeta Sam Sumampo. Oke, Pendeta Sam Sumampo ingin. Ini Pak ambil nih, main nih. Tapi maaf Pak, saya tidak pakai video karena di wilayah saya lagi kurang bagus sinyalnya. Oke. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan saya punya senior ini Butar-Butar sudah betul ya. Kalau kemarin saya punya literatur itu berdasarkan Alkitapedia. Jadi kalau berdasarkan Alkitapedia yang menulis Ulangan pasal 34, kalau kita baca perikopnya kematian daripada Musa, menurut Alkitapedia adalah Yosua. Kemungkinan besar adalah Yosua. Dikatakan seperti itu. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Butar-Butar sudah benar itu. Itu saja yang saya mau tambahkan. Ya, baik. Terima kasih. Tentu kita tambahan, Pak. Di Ulangan yang ke-34 ayat 9 jelas ditulis di situ. Saya baca aja, Pak ya. Ya, silakan. 34 ayat 9. Dan Joshua bin Nun dari ayat 8 Pak, saya mesti bacanya, Pak. Ulangan 34 ayat 8 ya. Dan orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi dipastikan bahwa yang melanjutkan pasal 34 setelah Musa meninggal adalah Joshua. Dan Joshua sudah mendapat banyak pesan, bahkan dia istilahnya ditahbiskan oleh Musa sendiri sebelum Musa naik ke gunung untuk meninggal di sana. Jadi Joshua lah yang menulis pasal 34 sampai terakhir daripada buku Ulangan itu. Oke Pak, itu aja Pak tambahannya Pak. Terima kasih ya, sangat jelas. Jadi kita ada pendapat, Pastor, kalau masih. Oke, silakan. 1 menit, Pendeta. Oke. Nah, memang ada kesimpulan yang demikian, tetapi dari setiap ayat itu kita tidak temukan bahwa ayat itu mengatakan Joshua yang menulis. Karena ketika Musa sebenarnya ketika kita baca pasal 31 ayat 9, dan ketika Musa selesai menuliskan hukum Taurat itu sampai perkataan yang penghabisan, maka dia memberikan itu kepada siapa? Perhatikan kata-kata ini. Lalu kemudian memberikan kepada mereka pasal 31:9. Setelah hukum Taurat itu ditulis oleh Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian dan kepada segala tua-tua Israel. Yang pertama menerima adalah imam. Lalu imam menerima itu satu. Tetapi harus diberikan kepada siapa? Segala tua-tua Israel. Maka dengan demikian, imam yang paling banyak memiliki waktu kepada Musa. Karena kenapa? Karena tugas keimamatan yang diberikan kepada imam, dan juga karena Tuhan telah membuat Musa menjadi perpanjangan tangan, maka apapun yang diperintahkan oleh Musa, imam siap. Dan itu kemudian disalinkan oleh mereka, diberikan kepada siapa? Tua-tua Israel. Ada indikasi, tapi bukan menolak. Sampai sekarang saya tidak menyimpulkan, tapi bukan menolak. Ada indikasi bahwa Yosua yang menggantikan dia adalah menggantikan kepemimpinan. Sama seperti kisah raja-raja tidak ditulis oleh raja-raja itu sendiri, atau buku Mazmur tidak ditulis oleh pemazmur itu sendiri, tapi cukilan-cukilan yang mereka miliki dimasukkan di dalamnya.
Sehingga dengan demikian ada kemungkinan dua. Bisa saja Yosua benar, tetapi bisa juga para imam yang diberi wewenang untuk menjaga kitab Musa ini agar terpelihara di bait suci. Kira-kira demikian pandangan. Terima kasih, walaupun bukan berarti menampik apa yang diberikan. Terima kasih Tuan. Baik, terima kasih ya. Jadi menulis ya, menulis berbeda dengan memelihara atau menjaga kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasihan Tuhan. Kita punya waktu berjalan dengan cepat. Untuk itu silakan Pendeta Butar-Butar untuk memberikan closing statement berkenaan dengan pelajaran sahabat kita pada hari ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih saudara-saudara. Kebangkitan Musa. Musa adalah hamba Tuhan yang setia, yang tidak terpengaruh dengan zaman, bahkan lingkungan. Dia tetap setia melakukan perintah Tuhan. Sekalipun awalnya ragu-ragu, namun pada akhirnya dia firm, bertekad, dan juga berkomitmen melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Namun saudaraku, Musa adalah manusia seperti kita. Memiliki celah untuk jatuh dan juga melakukan pelanggaran dan dosa. Sekalipun dia melakukannya tanpa berencana atau bukan dengan kesadaran penuh. Namun oleh karena terbawa emosi dan yang dia lakukan itu adalah mengambil harkat Allah sebagai Tuhan yang harus dimuliakan. Tuhan mengampuni dosanya dan dia memiliki konsekuensi tidak memasuki tanah Kanaan. Namun saudaraku, oleh karena Musa adalah seorang yang lembut hati, yang setia kepada Tuhan, Tuhan memberikan penghargaan khusus kepadanya. Dia meninggal, dia mati, dan Tuhan sendiri yang menguburkannya. Itu kita harus ingat saudaraku. Dan Tuhan juga membangkitkan dia. Itu nyata pada waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung. Ada dua orang yang disuruh oleh Bapa untuk menguatkan Yesus. Satu adalah Elia, mewakili orang yang hidup masuk surga. Dan Musa mewakili orang yang mati baru dibangkitkan. Saudara-saudaraku, sekalipun setan berusaha untuk mengklaim, menuntut bahwa Musa tidak layak diselamatkan. Alkitab mengatakan bertengkar mengenai mayat Musa dengan Mikail atau Yesus. Namun Yesus memiliki suatu kesimpulan, suatu hal yang dapat dipastikan. Menerima orang berdosa ketika mereka datang minta ampun dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan jaminannya tadi adalah apa? Salib. Demikian juga saudara-saudaraku, ketika kita dalam perjalanan kehidupan kita jatuh bangun, kita harus datang kepada Tuhan mohon ampun. Jangan ada dosa yang kita bela sendiri bahwa itu tidak dosa, bahwa kita anggap itu tidak menjadi kesalahan yang fatal. Apapun dosa, kesalahan kita datang mohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jaminan setelah kita dibenarkan, maka kita akan dikuduskan untuk layak masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah pelajaran yang kita boleh ambil dari kebangkitan Musa. Tuhan juga akan membangkitkan kita nanti bila mana Yesus datang pada kali yang kedua, masuk ke dalam kerajaan surga. Atau mungkin ada yang masih hidup seperti Elia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Butar-Butar yang sudah memberikan konklusi, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan akhiri pertemuan kita dengan sebuah lagu pujian dan nanti doa tutup Tuhan Pendeta Butar-Butar akan melayangkan dalam doa penutup. Silakan untuk lagu penutup.
Meski takut aku rasa dan lemahlah jiwaku, air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Tuhan selalu bimbing aku rasa kasih-Nya. Nanti kelak di negeri baru, aku hidup selamanya dalam surga negeri suci dengan lagu yang merdu. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah bimbingku. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah bimbingku. Mari kita tunduk kepala untuk bersatu berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami hingga pada siang hari ini. Kami boleh mengadakan acara yang begitu baik, yaitu belajar firman Tuhan dengan umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di wilayah 11, dan beberapa saudara-saudara kami yang bergabung melalui Zoom pada siang hari ini. Kiranya Tuhan menerima segala puji-pujian kami. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kami, khususnya doa-doa yang sudah disampaikan oleh para ibu tadi. Tuhan, sendengkanlah telingamu, jawab dan dengarkanlah permohonan kami untuk kebaikan bagi kami, dan kami boleh kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami pelajari, kami diskusikan, melalui Roh Kudus boleh kami hidupkan, kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing, agar kami memiliki kualifikasi rohani yang baik, dan firman-Mu menjadi pedoman penuntun dalam perjalanan hidup kami, khususnya dalam perjalanan rohani kami bersama dengan Tuhan selama di atas dunia ini. Tuhan berkati semua umat-umat-Mu, semua hamba-Mu yang bergabung dalam acara pada siang hari ini. Tuhan memberkati kami satu persatu. Tuhan memberkati kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan biarlah di lain kesempatan yang Bapa, kami akan selalu konsisten dan mengajak yang lain untuk boleh bergabung untuk mengikuti acara seperti hari ini, sehingga semakin banyak orang yang diberkati dan kami semua beroleh sukacita. Kami kembalikan puji hormat bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, bersamalah dengan kami pada sisa hari ini dalam kegiatan kami. Dan biarlah berkat Tuhan turun dari sorga bagi masing-masing kami. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyiapkan segala sesuatu berkat yang terindah bagimu. Dan biarlah Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepada kita untuk memberikan kasih karunia, umur panjang, kesehatan, dan persediaan makanan ada di dapur dan di lumbung kita. Dan atas berkat dan kasih Tuhan, kita boleh menjadi saluran berkat, membagikannya bagi orang lain. Bapa di sorga, biarlah Engkau senantiasa memberkati kami dari saat ini sampai Maranatha. Doa ini Bapa kami persembahkan dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu untuk kita dapat berbakti bersama-sama di acara ibadah kita pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita untuk kita baca terlebih dahulu apa yang telah dituliskan oleh penulis pelajaran kita. Dan pada sepanjang minggu ini seperti saya sudah nyatakan lalu, judulnya adalah Kebangkitan Musa. Ya, Kebangkitan Musa. Kematian Musa. Ya, besok kita akan membahas tentang
kebangkitan Musa. Jadi pada hari Selasa ini kita akan bahas tentang kematian daripada Musa, the death of Moses. Ya, baik, mari kita langsung saja. Musa yang malang, ya, malang sekali. Ya, kenapa? Sudah sampai sejauh ini, sudah melalui begitu banyak hal, ternyata gagal untuk mengalami janji yang dibuat kepada Abraham berabad-abad sebelumnya. Tuhan berfirman kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 7, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Tetapi Musa tidak apa? Tidak memperoleh, tidak masuk ke dalam negeri yang telah dijanjikan tersebut. Bacalah Ulangan 34 ayat 1 sampai 12. Apa yang terjadi pada Musa dan apa yang Tuhan katakan tentang dia yang menunjukkan betapa Musa adalah seorang yang sangat spesial. Ulangan 34 ayat 1 sampai 12, naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yaitu ke atas puncak Pisga, seorang yang berumur 120 tahun masih naik-naik gunung begini ya. Hebat sekali, fisiknya masih bagus, dan kita akan lihat bagaimana itu juga dinyatakan ya, fisiknya bagus, matanya masih terang ya. Dan dia sanggup untuk naik ke puncak gunung Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Waduh, kalau kita lihat nanti saya akan tambah ya, itu hebat. Daerah yang begitu hebat telah dicakup ya. Bagaimana mungkin itu dia bisa melihat, nanti pelajaran sahabat kita akan nyatakan ya. Tapi Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye sampai seluruh tanah Yehuda sampai ke laut sebelah barat. Ya, tanah Negev dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Ayat keempat, dan berfirmanlah Tuhan padanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub para bapa leluhur ya, demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Aku mengizinkan, bahasa Indonesianya, aku mengizinkan. Nanti kita akan lihat pelajaran sahabat kita memberikan satu arti yang lebih daripada sekedar hanya mengizinkan ya. Tapi aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia, nya ini tanda kata apa, kalimat besar ya. Dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang, masih bisa naik gunung gitu ya. Maka berakhirlah kekuatannya belum hilang. Orang Israel ayat 8, orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Kenapa 30 hari? Nanti kita akan lihat mungkin ya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya, telah diurapi si Yosua itu ya oleh Musa. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dengan kata lain, tidak ada lagi yang lebih hebat seperti Musa, berhadapan muka dengan Tuhan ya. Dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Dengan kata lain, tidak ada lagi nabi yang seperti dia dalam kehebatannya. Dengan kata lain ya. Ellen White di dalam Alfa Omega jilid 2 halaman 73 menyatakan, di dalam kesunyian itu saat berada di puncak gunung ya, ia telah mengulangi kembali kehidupannya yang penuh dengan ujian dan kesukaran-kesukaran semenjak ia meninggalkan kehormatan istana dan kerajaan Mesir untuk menggabungkan hidupnya dengan umat pilihan Tuhan. Musa, ia mengingat kembali tahun-tahun tak kala ia bersama-sama dengan kawanan domba Jethro. Terlihat malaikat di belukar yang menyala dan panggilannya untuk melepaskan Israel. Dia ingat kembali semuanya itu. Dan kembali ia melihat mujizat-mujizat kuasa Allah yang hebat yang dinyatakan untuk umat pilihan itu, dan rahmat serta panjang sabarnya selama bertahun-tahun pengembaraan dan pemberontakan mereka.
Sekalipun adanya segala sesuatu yang telah dilakukan Allah bagi mereka, sekalipun adanya dosa-dosa serta usaha Musa, hanya 2 dari antara semua orang dewasa dari balan tentara yang meninggalkan Mesir itu yang kedapatan setia, sehingga hanya mereka berdua, yaitu Yosua dan Kaleb, sehingga mereka yang kedapatan setia, sehingga mereka berdua itulah yang dapat memasuki tanah perjanjian. Apabila Musa memikirkan kembali hasil usahanya, hidupnya yang penuh ujian dan pengorbanan itu kelihatannya hampir-hampir tidak berhasil. Itulah yang dituliskan oleh Ellen White dalam Alpha Omega. Ulangan 34 ayat 4 mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Kepada keturunanmu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Nah, Tuhan di sini, pelajaran sahabat kita katakan, Tuhan di sini sedang menggunakan bahasa yang diucapkan kata demi kata, sama seperti dari apa yang telah Allah ucapkan berulang kali kepada para bapa dan anak-anak mereka, ya, tentang pemberian tanah ini. Nah, sekarang Tuhan mengulangi hal itu kepada Musa. Tuhan juga berkata bahwa aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Bahasa Inggrisnya katakan, I have caused you. Aku telah membuat. Jadi bukan karena Musa yang melihatnya dengan kekuatan matanya sendiri, walaupun dia tidak pakai kacamata seperti saya, ya. Tetapi penglihatannya bisa melihat seluruh negeri yang begitu besar, ya. Kalau tidak salah, ya, besarnya, luas daerah tanah perjanjian itu bagaikan tanah seluas provinsi atau negara bagian New Jersey, itu tanah perjanjian itu, ya. Bagaikan itu, dengan New Jersey saja itu 8.723 square mile. 8.723 square, atau kurang lebih 22.590 kilometer persegi. Nggak ada orang yang mungkin bisa melihat seluruh New Jersey itu, ya. Kalau di puncak tertinggi di New Jersey sekalipun Anda tidak bisa melihat Trenton, kota Trenton dari tempat kami di Edison, nggak mungkin kita bisa lihat, ya. Apalagi Musa, ya, dia dinaikkan betul di atas puncak tertinggi, tetapi ada begitu banyak pegunungan lain, tetapi Tuhanlah yang menyebabkan. I have caused you. Tuhanlah yang seperti ada mata drone, ya, untuk melihat itu tanah tanah perjanjian dari ujung ke ujung. Itulah Tuhan memberikan kesanggupan karena Tuhan yang membuat dia untuk dapat melihatnya. Tidak mungkin, pelajaran sekitar sahabat kita katakan, tidak mungkin bagi Musa dengan berdiri di tempatnya dapat melihat dengan penglihatan normal semua yang telah ditunjukkan Tuhan kepadanya, dari Moab ke Dan, ke Naftali dan seterusnya. Ellen White menyatakan dengan sangat jelas tentang hal ini, bahwa hal itu adalah penglihatan supranatural. Bukan hanya tanahnya, tetapi juga Musa diperlihatkan pada saat seperti tanah itu, seperti apa tanah itu sesudah mereka umat Israel merebut tanah tersebut sebagai milik mereka. Jadi dari satu sisi, hampir-hampir kelihatan seolah-olah Tuhan sedang menggoda, ya, mengejek Musa, ya, untuk buat dia sedih, menyusahkan Musa. Engkau seharusnya berada di situ. Engkau berada di sana kalau saja engkau menuruti saya sebagaimana seharusnya. Atau kalimat-kalimat lainnya seperti itu. Tetapi sebaliknya. Pelajaran sahabat kita katakan, Tuhan bukan sedang menggoda atau untuk menyusahkan Musa. Tuhan menunjukkan pada Musa bahwa terlepas dari segalanya, meskipun Musa melakukan kesalahan, Tuhan akan setia pada janji-janji perjanjian yang dia telah buat dengan para bapa-bapa atau leluhur dan dengan orang Israel sendiri. Seperti yang akan kita lihat juga, Tuhan bahkan memiliki sesuatu yang lebih baik. Besok kita akan pelajari, ya. Ada yang lebih baik yang Tuhan sudah siapkan bagi hambanya yang setia, walaupun Musa ini memiliki cacat, ya, walaupun dia memiliki cacat. Jadi kita lihat ini bahwa, ya, Musa memiliki kesalahan seperti kita sudah pelajari. Ada cacatnya. Kita sudah pelajari tadi malam waktu New Jersey, ya. Kemarin pagi waktu Indonesia, Anda telah mempelajari bagaimana Musa itu
Disuruh untuk apa? Disuruh untuk bicara, dia apa? Dia pukul. Dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia meremehkan Tuhan. Kenapa? Karena sudah pernah sekali sebelumnya itu dipukul, batu keluar air. Tapi dia tidak boleh lagi untuk memukul batu untuk kedua kalinya. Seperti kita sudah melihat bagaimana batu itu lambang daripada apa ya? Daripada Yesus yang harus dipukul. Harus mati. Hanya satu kali Yesus mati. Tetapi disinilah ya, Musa apa? Memukul batu tersebut. Memukul batu tersebut. Dia memukul Tuhan. Dan inilah yang menjadi satu penyesalan ya. Penyesalan, tetapi pada saat yang bersamaan kita lihat Musa, dia menerima hukuman tersebut. Dia tidak mengatakan, Tuhan kok kenapa tidak adil? Saya kok cuma salah satu kali. Satu kali saja saya salah, Tuhan kok nggak diampuni saya? Ya, kenapa saya harus dihukum? Ya, padahal bangsa ini berkali-kali mereka bersalah. Tapi Musa tahu, dia menerima hukuman karena apa yang dia lakukan telah apa ya? Seperti Tuhan katakan kepada dia, engkau telah meremehkan, merendahkan kekudusanku di hadapan bangsa tersebut. Ya, kesucian Tuhan, apa yang Tuhan sudah pisahkan itu tidak apa? Tidak boleh apa? Manusia kacaukan. Tuhan sudah katakan apa? Satu kali sebelumnya sudah batu tersebut, tapi sekarang jangan lagi dipukul, hanya bicara, tapi Musa tidak lakukan. Kenapa? Karena dia memukul batu itu untuk kali apa? Kedua. Dan kita lihat sangat signifikan ya, karena Musa yang menerima hukuman ini pada saat dia membuat puisi atau lagu terakhirnya, lagu terakhir dari Musa yang tercatat dalam Ulangan 32, pasal 30, dia mati di Ulangan 34, tapi di Ulangan 32 ayat 1, ayat 3 dan 4 kita bisa baca bagaimana dia katakan apa ya? Dia berbicara kepada umat-umat Israel. Dia satu puisi atau lagunya ya, boleh dikatakan. Pasanglah telingamu hai langit. Aku mau berbicara dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Ayat 3 dan 4. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Ini setelah apa yang dia lakukan di Bilangan 20 ya, waktu lalu kita sudah baca apa yang dia sudah kesalahannya, cacatnya dia satu cacatnya. Kemudian ini yang sebelum dia mati ini yang dia bilang. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita. Jangan seperti aku yang pernah satu kali tidak menghormati dia. Ya kenapa? Karena Allah kita ada, dia ulangi. Allah kita itu apa? Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik? Tidak. Yang pertama, simbol Allah yang dia kemukakan adalah apa? Gunung batu. Selah. Kita sudah pelajari. Selah yang seharusnya dia apa ya? Dia tidak boleh hancurkan kedua kali, tapi dia telah hancurkan kedua kali. Jadi dia sekali lagi mengingatkan kita semua, Allah itu adalah gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Ya. Marilah kita beri hormat pada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. 120 tahun umur kehidupan Musa. Begitu dia di akhir kehidupannya, dia dapat menyaksikan, dia dapat menyatakan bahwa segala jalan Allah itu adil. Kalau masih muda mungkin kita dapat masalah. Kita dapat aja mungkin berteriak, Tuhan, kok saya dapat pengalaman seperti ini, nggak adil engkau Tuhan. Mungkin kita dapat katakan demikian ya. Tetapi Musa setelah dia melihat segala sesuatu, dia katakan segala jalan Allah itu apa? Adil. Allah yang setia. Allah yang tidak memiliki kecurangan. Allah yang adil dan benar dia. Ya. Allah. Gunung batu yang apa? Sempurna. Dia ingatkan kembali umat manusia itu Allah adalah gunung batu, tetapi kita seringkali memiliki tempat perlindungan yang apa? Yang bukan Allah. Kita pikir ada gunung batu untuk kita apa? Bersembunyi. Tetapi gunung batu yang kita bersembunyi itu tidak memberikan air seperti Allah kita. Yang hanya dengan berfirman batu mengeluarkan air. Kalau tanah mengeluarkan air ya oke, tapi ini batu. Dari batu itu gunung batu mengeluarkan air ya. Tapi itulah ya. Allah adalah gunung batu yang sempurna. Tetapi manusia seringkali kita memilih untuk mengikuti gunung batu yang salah ya. Di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-37 di Musa selalu membanding-bandingkan antara Allah gunung batu, tetapi manusia yang mencari tempat perlindungan gunung batu yang lain. Sehingga di dalam Ulangan 32-37 Tuhan berfirman, ya, di manakah Allah mereka? Di manakah Allah manusia? Gunung batu tempat mereka apa? Berlindung. Lalu kemudian kita lihat bagaimana gambaran gunung batu tempat alam, tempat manusia berlindung. Allah dalam tanda huruf kecil ya, Allah itu ilah manusia itu. Tempat mereka berlindung itu tidak memiliki kekuatan seperti apa Allah. Tapi inilah
Musa, dia menerima hukuman Allah. Tapi kalau kita lihat ya, ini satu pelajaran penting bagi kita. Pada saat kita menerima hukuman dan menyatakan bahwa apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita itu bukan karena kesalahan Allah, tapi kita mengakui itu kesalahan kita. Pada saat kita mengakui kesalahan kita, justru di saat itulah saudara dan saya yang menerima kesalahan kita, yang menerima dosa kita, yang mengakui dosa kita. Pada saat kita menerima hukuman, justru disitulah kita menerima hormat. Ya, kita menerima hormat. Bagaimana Musa itu dihormati? Begitu hebat penghormatan, hanya satu umat manusia yang mengalami seperti yang dialami Musa pada saat dia mati. Apa itu? Apa yang dia manusia lakukan? Hanya satu manusia terima ya dari Allah. Itulah Ulangan 34 ayat 5 dan 6 katakan apa? Maka matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan dan dikuburkannya lah. Yang menguburkannya itu satu oknum dengan tanda apa ya? Huruf besarnya si dia dalam apa? Dengan huruf besar. Dia yang menguburkan Musa. Dia yang menguburkan Musa di suatu lembah di tanah Moab di tantangan Bet Peor, dan tidak orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ya, kenapa? Karena ada supernatural, tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena memang yang menguburkan dia itu tidak lain Allah sendiri. Tidak ada yang dapat menemukan ya. Tidak lain adalah Allah sendiri. Deuteronomy, bahasa Inggrisnya, Ulangan 34 ayat 5 dan 6, pada saat Musa mati, Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab according to the word of the Lord. And dia menguburkan Musa. Ya, siapa yang menguburkan Musa? Allah. Allah menguburkan Musa. Tidak ada yang bisa menemukan. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang akan menemukan kuburan tersebut. Karena Allah yang apa? Allah yang simpan. Kalau manusia biasanya tokoh yang penting itu ya. Tokoh yang penting itu kita tahu ada kuburannya ya. Kuburannya kita tahu di mana kuburannya, misalnya Presiden Soekarno, di mana Presiden Kennedy dikuburkan, George Washington dikuburkan, kita tahu ada orang-orang apa melayat, tapi di sini orang ini sangat spesial. Ya, karena nanti kita akan lihat besok kenapa itu tidak ada yang tahu, itu bisa kita akan lihat kuburan itu. Kalau itu hanya di dalam dunia ini, dikuburkan dalam dunia ini, wah orang bisa tahu ya. Beberapa waktu lalu ada koran ya katakan ada seorang yang suka membantu orang-orang mencari orang hilang. Jadi dia satu proyek yang dicari oleh orang ini adalah mencari atau satu pasangan muda yang 20 tahun lalu pasangan muda ini tiba-tiba menghilang. Ya, mereka berkendaraan lalu tiba-tiba tidak diketahui di mana mereka. Jadi dicarilah oleh pencari orang hilang ini, dan kemudian setelah 20 tahun begitu banyak orang-orang di tempat di sekitar kehilangan tersebut mencari pasangan muda tersebut, tidak berhasil, tapi orang ini berhasil. Dia mendapatkan di mana? Karena rupanya pasangan muda itu berkendaraan dan lalu mobil mereka itu masuk kemana? Masuk ke sungai. Jadi sudah 20 tahun itu dicari-cari mereka. Cari mobilnya di mana tidak ditemukan. Tetapi pada akhirnya ada yang berhasil menemukan di mana pasangan muda tersebut apa? Kendaraan mereka, dan di sungai mana mereka itu apa? Tertanam ya, tenggelam. Jadi setelah 20 tahun diketemukan. Nah, waktu Osama bin Laden katanya mayatnya itu dibuang di tengah laut. Ya, saya tidak tahu, mungkin manusia suatu waktu mungkin ada yang bisa menemukan atau mungkin tidak bisa. Tetapi poinnya tidak ada yang akan mengetahui di mana Musa apa ya. Tidak ada yang mengetahui. Kenapa? Karena Tuhan pertama-tama yang menguburkannya, dan kemudian kita akan tahu apa yang besok kita akan tahu apa yang akan terjadi. Apa yang telah terjadi kepada Musa. Tapi poinnya dalam penghormatan terbesar, satu penghormatan terbesar yang manusia pernah terima, satu-satunya manusia pernah terima itu adalah Musa. Tuhan tidak mengubur Adam, Tuhan tidak mengubur Hawa, Tuhan tidak pernah dikatakan mengubur Abraham, tidak pernah dikuburkan ya, dikubur. Tuhan Allah tidak pernah, hanya Musa lah satu-satunya manusia yang Tuhan sendiri dengan kata bahasa manusianya, Tuhan sendiri yang gali lubangnya untuk kuburkan. Dan bukan itu saja. Musa bukan hanya menerima hormat ya. Musa menerima hormat bukan bukan hanya Allah yang memberikan penghormatan, Allah yang menguburkan Musa ya, tetapi umat Israel
Ulangan 34 ayat 5 dan 8, matilah Musa hamba Tuhan itu di sana tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 8 katakan apa? Dan orang Israel menangisi Musa di tanah Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari tangis perkabungan karena Musa itu. 30 hari. Nah, sebelum-sebelumnya orang kalau berkabung di zaman Alkitab, di zaman mereka itu adalah cuma 7 hari, ya. Setelah sampai, ya, misalnya ya, Yusuf dikatakan ya menguburkan Yakub ayahnya, dan perkabungannya berapa lama? Setelah sampai mereka ke Goren Hatat, Kejadian 50 ayat 10, yang di seberang Sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ya, mungkin Anda katakan ya sebelum Musa pendeta Harun juga sudah mati 30 hari ya. Musa dan bangsa Israel meratapi Harun ya. Mungkin saja, tapi itulah ya, di zaman Musa itu sajalah baru 30 hari itu lamanya ya. Ya, itulah 30 hari. Itulah penghormatan yang juga telah diberikan kepada Musa. Dan bukan itu saja. Yesus sendiri memberikan penghormatan yang besar kepada kepada Musa. Ya, Yohanes 3, 14-15, Yesus katakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yesus berkata kepada Nikodemus, orang Farisi ya, dalam pertemuan mereka di malam hari. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya, apa yang Musa lakukan di padang gurun itu sama seperti gambaran pekerjaan Yesus sebagai apa? Mesias, untuk memberikan kehidupan yang kekal. Jadi dengan kata Musa telah digunakan oleh Tuhan di zaman saat mereka keluar dari Mesir, ya, menjadi juru selamat, membawa mereka untuk diselamatkan dari perhambaan di Mesir, keluar masuk ke padang gurun. Ya, apa yang Musa lakukan di padang gurun itu seperti apa yang Yesus lakukan sebagai Mesias atau sebagai juru selamat. Tidak heran ya, kemudian kita lihat bagaimana pada saat Yesus dimuliakan di bukit kemuliaan ya. Yesus mau bawa Petrus, Matius 17:1-3, Yesus bawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik sebuah gunung yang tinggi, dan di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih dan bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Jadi kemuliaan Yesus ya ada pada saat Yesus didampingi oleh 2 tokoh. Besok kita akan lebih lanjut. Kenapa Musa dan Elia ya? Mungkin Anda banyak yang sudah tahu ya. Tapi itulah kita akan lihat kenapa Musa yang bersama-sama dengan Yesus di bukit kemuliaan. Nah, pertanyaannya, kenapa? Ya, kenapa Musa ini menerima hormat? Dari mana kita lihat? Kenapa Allah yang harus menggali kuburan dengan kata lain untuk Musa? Kenapa harus ada 30 hari orang-orang berkabung menyukai Musa? Allah menyukai Musa. Bangsa Israel menyukai Musa. Walaupun dalam perjalanan mereka, sakit hati Musa seringkali dibuat pusing oleh bangsa ini. Tapi di akhir kehidupannya orang-orang itu, dia ini tetap ya. Kami ini yang salah. Mereka mulai sadar ya. Mereka mulai sadar tentang kehebatan Musa. Kenapa? Kenapa Musa itu menerima hormat? Seringkali di dalam dunia ini kita mencari ya, umat manusia seringkali ya, seperti psikolog katakan ya, kita memiliki self need ya, kita membutuhkan dalam kehidupan kita ada tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia. Pertama mungkin kebutuhan akan kebutuhan jasmani kita, pakaian, tempat tinggal ya, itulah menurut Maslow ya, tingkatan-tingkatan kebutuhan kita. Lalu sesudah itu adalah kebutuhan lainnya. Setelah kita memenuhi kebutuhan badani, jasmani kita, mungkin self-actualization. Bagaimana kita mendapatkan self-actualization, bagaimana kita dapat dihormati. Ya, kita untuk mendapat dihormati, dan berbagai cara manusia lakukan untuk mendapatkan kehormatan. Dan di dalam sudut pandang manusia, kehormatan itu mungkin pada saat misalnya kita memiliki kekayaan, kita dihormati. Kita sudah sering bahas, saya tidak perlu lagi ambil tulisan-tulisan untuk menyokong apa yang saya katakan. Ini apa yang manusia sedang usahakan untuk mendapatkan kehormatan. Mungkin pada saat kita menjadi orang kaya, tadinya ada yang katakan pada saat kita belum memiliki kekayaan, orang sepelekan kita. Tetapi begitu kita mendapatkan banyak kekayaan atau lebih menjadi orang kaya,
nempel seperti apa ya, lebah menempel kepada madu, katanya, ada yang berkata seperti begitu ya. Jadi pada saat kita menjadi lebih semakin kaya, maka ada banyak orang yang membutuhkan sesuatu dari kita. Mereka ingin tempel kita dihormati, kita disanjung, dihormati, dikasih duduk di tempat. Kalau kita kaya, atau mungkin pada saat kita memiliki posisi tertentu. Waduh, pada saat saya menjadi orang biasa-biasa, saya cuma duduk-duduk di ujung. Tapi begitu saya menjadi pemimpin, waduh, saya lah yang apa? Dihormati, duduk di tempat yang paling depan. Ya, diduduk tempat yang paling depan. Pada saat kita memiliki apa? Memiliki kedudukan atau posisi. Atau pada saat kita memiliki ilmu. Mungkin kita tidak memiliki uang yang banyak, kita tidak memiliki posisi yang hebat, tapi kita dikenal sebagai seorang pemikir dan lain sebagainya. Memiliki banyak ilmu. Waduh, kita di apa? Waduh, orang-orang datang untuk bertanya, untuk minta nasihat dan lain sebagainya. Jadi itulah kita menerima apa ya? Kita menerima hormat. Tetapi coba kita lihat, tidak ada manusia yang boleh dikatakan yang memiliki semuanya. Ada orang yang kaya, tetapi dia tidak memiliki ilmu mungkin, atau tidak memiliki posisi. Ada saja yang kurang ya dari orang. Ada orang yang kaya, lalu kemudian dia memiliki posisi, tapi dia kurang ilmunya. Walaupun dia orang kaya yang kemudian menjadi presiden sekalipun, tetapi dia tidak merasa seperti dihormati, karena mungkin walaupun dia orang kaya yang menjadi presiden, dia oleh sekelompok atau sebagian masyarakat di negaranya dia disepelekan karena pemikirannya tidak standar seperti seorang pemimpin atau presiden misalnya. Itu bisa Anda lihatlah di mana saja ya. Jadi poinnya adalah bahwa manusia yang mencari kehormatan tidak akan pernah merasa puas. Walaupun saya sudah orang kaya, saya sudah jadi presiden, tapi ada saja yang kurang. Ada saja yang kurang. Ada saja orang-orang pihak-pihak tertentu yang tidak menghormati kita, yang menyepelekan kita. Walaupun kita sudah kaya, sudah jadi presiden, sudah jadi apa, disepelekan. Siapa dia ya? Anda bisa isi sendirilah apa yang baru saya sampaikan. Tapi poinnya adalah itulah keberadaan kita di dalam dunia ini. Ya, apapun yang kita mau cari supaya dihormati, gak akan pernah memberikan satu rasa kepuasan yang sejati. Waduh, di akhir kehidupan saya dapat katakan bahwa orang-orang menghormati saya. Ya. Tetapi coba kita lihat standar. Apa yang telah menyebabkan Musa itu dihormati? Bukan karena dia kaya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia punya posisi ini dan itu. Tetapi kalau kita lihat yang digambarkan oleh Alkitab tentang kehebatan Musa yang menyebabkan dia menerima hormat, justru karena dia yang pertama rela berkorban. Dia menerima hormat karena rela apa? Berkorban. Gantinya Tuhan tawarkan, Musa, aku sakit hati dengan bangsa ini. Hebat sekali dosa mereka. Aku akan hapuskan mereka hanya dari kamu dan keluargamu. Aku akan seperti apa? Membangun kembali bangsa ini. Jadi Musa ini akan mendapat kehormatan bagaikan kehormatan daripada Adam dan Hawa, atau seperti Nuh. Waduh, hebat sekali. Mereka itulah yang memulaikan satu bangsa yang besar atau kehidupan yang besar. Ditawarkan kepada Musa. Tetapi gantinya dia bilang, ya Tuhan, kalau saya mulai saya seperti Adam dan Hawa dan seperti Nuh. Ya, oke Tuhan. Oh, Musa nggak begitu, saudara ya. Pada saat itu dia justru datang kembali menghadap Tuhan dan dia berkata, aduh Tuhan, Keluaran 32:31. Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, sekiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, ampunilah mereka. Tapi jika pun tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Gantinya mereka, Tuhan, aku yang mati. Aku yang apa? Aku yang mati. Rela berkorban. Itulah sebabnya Yesus katakan, Musa itu ya seperti aku. Yesus katakan, Musa itu di padang gurun itu seperti aku. Bangsa ini yang lebih apa? Dapat hidup. Ya, supaya bangsa. Jadi yang rela berkorban gantinya, dia bersyukur. Orang-orang berdosa ini dihukum. Orang-orang berdosa dihukum. Tapi dia berkata apa? Boleh dengan kata lain. Musa yang tidak berdosa, dia katakan apa Tuhan? Biarlah aku yang dianggap berdosa. Jadi dengan kata lain, juru selamat di perjanjian baru itu adalah Yesus ya, dengan kata lain ya. Kalau kita mau melihat juru selamat di perjanjian lama itu tidak lain dan tidak bukan itu. Dan kalau ada manusia yang disebut sebagai juru selamat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Musa yang rela apa?
berkorban. Itulah sebabnya tidak ada nabi yang lebih besar daripada Musa. Apalagi yang membuat dia poin kedua yang terakhir yang hebat daripada dia. Bukan karena dia itu dihormat, menerima hormat dan kemudian dia apa ya? Wah, ya hebat, saya ini hebat ya, saya ini ada yang lawang, saya nggak ada lawang saya ini ya. Oh tidak, dia menerima hormat karena justru dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa adalah seorang yang sangat lemah, lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Sampai kemudian datang manusia lainnya, yaitu Yesus Kristus, yang merendahkan dirinya menjadi hamba, seperti hamba yang terendah, mati di kayu salib. Itulah Musa. Ya. Musa menerima hormat, sangat lembut. Pada bilangan 12 ini, pada saat dia dicerca oleh kakak-kakaknya sendiri, Harun dan Miriam, dia diam. Dia Tuhan yang kemudian membela dia dalam bilangan 12. Bukan itu saja, setelah dihajar habis-habisan oleh kakak-kakaknya, bilangan 16, Korah, Datan, dan Abiram itu serang dia. Mereka mengerumuni Musa, berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Ini orang-orang pemberontak itu ya. Cukuplah itu. Segenap umat ini adalah orang-orang kudus dan Allah ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu, Musa dan Harun, meninggi-ninggikan diri di atas jemaat itu? Ketika Musa mendengar itu, dia dan Harun, dialah pemimpin ya. Dialah yang pemimpin mereka. Tapi apa yang Musa lakukan? Sujudlah ia. Dia yang menelungkup. Sujudlah ia. Dan dia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus. Dan dia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Inilah juru selamat di perjanjian lama. Ya, manusia dengan kata lain ya, yang menerima hormat ya, bukan karena dia gila hormat atau menginginkan hormat, tetapi justru menerima hormat karena dia rela berkorban. Dia menerima hormat karena dia rendah hati. Ya, dia rendah hati. Dan apa yang mendasari? Apa yang menyebabkan Musa ini tidak gila hormat? Dia itu lebih daripada orang-orang Israel, saudara. Dia lebih dari mereka semua. Dia dari segi pengetahuan, dari segi kekayaan pada mulanya, dari segi segala sesuatunya, posisi dia itu lebih daripada bangsa ini, lebih daripada Korah, Datan dan Abiram, lebih daripada Miriam dan Harun kakaknya sekalipun dia itu lebih. Kenapa dia lebih? Karena dia adalah putra Firaun, putra Firaun. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26 katakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dia seharusnya menjadi apa ya? Salah satu calon Firaun ya. Salah satu calon Firaun di Mesir, pemimpin, ya emperor, kaisar di Mesir. Tapi dia menolak disebut anak putri Firaun. Kenapa? Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara. Seberapa lama kita kayanya, seberapa lama posisi kita, seberapa lama pengetahuan itu ada, kepintaran, hikmat, akal budi itu ada dalam otak, dalam kehidupan kita. Seberapa lama? Ya, seberapa lama orang-orang kaya yang kita tahu dulunya di Indonesia, waktu dulu, waduh kita hormat sekali karena kekayaan mereka. Tapi berapa banyak di antara mereka itu masih apa? Kaya dengan kata lain. Ya mungkin mudah-mudahan ada yang lebih, puji Tuhan kalau mereka terus kaya ya. Seberapa banyak orang di Indonesia yang 20-30 tahun yang kita hormati karena posisinya yang hebat. Seberapa banyak di antara mereka itu yang masih dalam posisi yang sama. Seberapa banyak pemikir-pemikir, orang-orang yang pandai, yang 20 tahun, 30 tahun lalu kita bilang, waduh kalau dia bicara itu kita dengar, kita kutip, kita ambil. Seberapa lama? Seberapa lama saya bisa berbicara dengan Anda, dengan kata lain membawakan pekabaran Tuhan? Ya, seberapa lama? Ada segala sesuatu itu ada masanya. Segala sesuatu itu ada masanya. Ya. Jadi segala sesuatu itu sementara. Dan Musa mengetahui ini. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kenapa Musa rela berkorban? Kalau dia bilang, kalau saya mati cuma apa? Kalau saya harus mati dan bangsa ini hidup, saya cuma mati di dalam dunia ini.
Lalu kenapa dia harus sujud menyembah kepada Korah dan Datan? Berapa lama sih saya harus menyembah sujud dalam kerendahan hati? Saya direndahkan, silakan Korah, Datan, Abiram merendahkan saya, tapi berapa lama saya akan direndahkan? Sementara saja dalam dunia ini. Seperti demikian juga yang dia katakan. Pada saat saya kaya di tanah istana Firaun, pada saat saya memiliki posisi yang tertinggi sekalipun, saya memiliki kekayaan yang tidak tertandingi sekalipun, saya memiliki hikmat yang lebih tinggi daripada Korah, Datan, atau seluruh orang Israel. Dia memiliki hikmat karena dia dididik oleh ilmu-ilmu pengetahuan Mesir dan lain sebagainya. Dia memiliki ketiga hal yang menyebabkan manusia seringkali menghormati seseorang. Dia miliki semua itu, tetapi segala kehormatan yang dunia tawarkan sementara. Itulah sebabnya kita melihat 120 tahun dia merasakan kekayaan 40 tahun di Mesir. Di Mesir, 40 tahun dia di Mesir, dia memiliki kekayaan, dia memiliki posisi. Ya. Dia memiliki kekayaan, posisi, dia memiliki pendidikan lebih daripada orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu budak-budak semuanya. Musa bukan budak. Dia memiliki ketiga hal ini. Tetapi coba kita lihat, setelah dia memiliki ketiga hal ini, dia juga merasakan ketidakadaan. Pertama, 40 tahun pertama dia memiliki keberadaan, orang kaya, orang berpendidikan, orang berposisi. Tetapi 40 tahun dia berada di Midian, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Hanya dia lari dari Mesir dengan baju di badan. Lalu kemudian dia ada 40 tahun dia di padang gurun. Di Mesir dia di atas, di Midian dia di bawah. Lalu 40 tahun terakhir di padang gurun dengan umat Israel, dia naik turun keadaannya. Ya. Jadi dia, kalau saudara dan saya dalam kehidupan kita itu harus naik turun. Ya. Kadang-kadang kita harus apa ya? Jangan kita apa? Langsung bilang, aduh Tuhan, kenapa tadinya saya kaya? Kenapa saya jadi begini? Ya, tidak. Keadaan kita itu selalu ada, seperti roda yang berputar di dalam dunia ini. Keberadaan kita seperti Musa, berada di atas, bawah. Atas bawah. Itu terus-menerus dari atas ke bawah, lalu kemudian di 40 tahun terakhir atas bawah terus dia. Roda itu berputar. Ya. Roda itu selalu apa? Berputar. Tapi itu yang penting berputar. Kenapa? Karena keadaan kita berputar dan terus-menerus maju menuju kerajaan Tuhan. Apapun kehidupan kita, kaya, miskin, dihormati, tidak dihormati, itu semua sementara, saudara. Yang penting kita terus berjalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, dan itulah upah kita yang sejati. Itulah, arahkanlah. Mari kita menjadi seperti Musa yang mendapat menerima hormat. Karena yang kita arahkan bukan yang sementara-sementara yang kita akan alami dalam dunia ini, tetapi yang kekal di dalam kerajaannya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.